استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتح لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والمجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan taufik serta hidayahnya, juga inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang penuh barakah ini guna untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan mengkaji nilai-nilai agama kita yang mudah-mudahan dengan kita ingin terus memperdalam ilmu agama kita termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju tempat yang di tempat itu tempat untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah kesunnahan, sunnah yang dilakukan ketika waktu kita mengerjakan sholat. Berikutnya disunnahkan lagi apabila kita dalam mengerjakan sholat itu
yusannu al-jahru fi asyri sholawati, disunnahkan membaca Al-Fatihah, disunnahkan melakukan sholatnya dalam keadaan bernyaring, itu ada. Jadi ada 10 sholat yang kita kalau melaksanakan sholatnya disuruh bacaannya nyaring, imamnya baca nyaring. Kalau mau sholat sendirian pun disunnahkan nyaring. Nah, jadi bukan cuma imam aja, kita sholat sendirian di rumah. Sama ibu-ibu pun begitu. Berarti ada. Kalau misalnya kita sholat sendiri, perempuan itu pun disunnahkan nyaring, tapi nyaringnya nggak seperti nyaring bapak-bapak. Nanti ada kesunahan. Yang pertama disunnahkan sholat itu nyaring, wahia as-subuh, sholat subuh, wal jumu'atu, dan sholat Jumat, wa fir raka'atainil ulayaini, pada 2 rakaat minal maghribi, sholat maghrib. Nah, 2 rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua di sholat maghrib. Wal isya'i, dan sholat isya. Nah, itu disunahkan untuk menyaring membacanya. Meskipun bacaan kita suaranya nggak merdu di rumah, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, tetap sunnah nyaring. Kalau nanti pas di rumah sudah dengar bacaan ini sampai ke rumah, jadi pas sembahyang sendiri, sholat sendiri di rumah, sholat subuh, gak sempat ke masjid, nah terlambat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah apalagi kata mamanya ini nyari-nyari baca. Nah ini ibunya gak tahu berarti sunnah tetap bernyaring kalau kita melaksanakan sholat yang memang sholat itu disunnahkan untuk nyaring. Wal idani, sholat id, mau itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu sunnah menyaring membacanya. Wal istisqai, sholat sunnah minta hujan. Nah, kalau kita jarang di sini katakan ya, sholat sunnah minta hujan itu kalau misalnya dalam keadaan kemarau panjang, nah itu sunat kita berkumpul itu untuk melaksanakan sholat istisqa minta hujan. Misalnya di sini di mana? Kalau sunat istisqa minta hujan itu sunnahnya dilakukan di lapangan terbuka. Itu sunnahnya. Kesunahan sunat istisqa itu sebelum melaksanakan sunat istisqa itu kita disunnahkan berpuasa 3 hari. Nah, sebelum perayaan, misalnya mau melaksanakan hari Minggu, berarti mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu sunnah kita puasa dulu. Kalau misalnya mau melaksanakan sunat istisqa ngumpul, itu sunnahnya pakai baju yang buruk-buruk. Nah, beda dengan kita salat Id. Kalau salat Id itu sunnah kita berpakaian yang baru, yang terbaru. Tapi kalau sunat istisqa itu sunnahnya pakai pakaian yang buruk. Nah, kalau sunat istisqa itu disunnahkan kita disuruh bawa binatang ternak, bawa binatang, bawa ayam, bawa bebek, bawa sapi, bawa kambing. Kenapa? Karena sunat istisqa ini sunnah untuk minta hujan. Jadi kita mohon kepada Allah itu bukan cuma kita aja, sampai binatang-binatang pun kita bawa untuk berdoa. Nah, karena bukan cuma kita yang perlu hujan, tumbuhan perlu hujan, binatang perlu hujan, semua perlu air yang ada di dunia ini. Nah itu sunat istisqa. Disunnahkan lagi wa khusuful qamari, ketika sembahyang gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan itu sunnah bacanya itu nyaring. Kalau gerhana matahari sunnahnya bacanya pelan.
Gerhana matahari nggak perlu nyari-nyari bacanya. Wat tarawih, nah sholat tarawih itu sunnah bacanya nyari. Makanya di mana-mana di masjid, itu mesti nyari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 10 menit selesai. Tapi di sini insya Allah gak gitu ya. Di sini standar aja sholatnya. Karena kalau sholat yang seperti itu khusyuknya nggak dapat dan ada kemungkinan bisa itu sholatnya dihukumkan batal. Kecepatan seperti itu. Berikutnya yang sunnahnya itu wawitru Ramadan, sholat witir di bulan Ramadan. Jadi sholat witir itu sunnah kita menyaring membacanya waktu bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, kalau kita mau sholat witir, itu jangan nyari-nyari, pelan. Warok adat tawafi lailan, dan sholat sunnah tawaf kalau orang ini tawaf di waktu malam. Ini kesunahan kalau kita sholat yang kita disuruh membaca waktu rakaat pertama, rakaat kedua, itu dengan bernyanyi. Wa yusannul jahru lil mar'ati. Nah, ini tadi yang dibahas, yang saya sebutkan. Disunahkan membaca menyaring lil mar'ati bagi perempuan yang melakukan sholat idza lam yahtur indahu rijalun ajanibu. Disunahkan perempuan itu sholat di sholat-sholat yang disebutkan tadi dalam keadaan menyaring. Syaratnya apabila tidak ada di dekatnya itu laki-laki yang ajnabi. Ajnabi ini siapa? Laki-laki yang bukan keluarganya, bukan mahramnya. Jadi mahram itu lawannya ajnabi. Mahram yang tak boleh dinikahi. Jadi kalau misalnya lagi sholat, samping kita ada anak kita, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nyari boleh. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya pas lagi ada orang lain, Pak. Kalau misalnya sama-sama perempuan tuh, sama-sama perempuan semua, misalnya satu kos perempuan, misalnya kan kalau orang ini kos perempuan, atau misalnya pondoknya itu pondok khusus perempuan, bagaimana? Ya sunnahnya. Kalau imamnya, tapi nyarinya nggak seperti nyaring kalau misalnya laki-laki, nggak perlu pakai toa di luar, nggak perlu misalnya yang di dalam senyaring seperti yang penting nyaring dari kalau dia mau biasa sholat, sholat yang sendiri. Walakin duna jahrir rajulina, nyaringnya nggak seperti laki-laki. Kalau misalnya di situ ada ajnabi, ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia tetap sholat dengan bersuara nyaring, maka hukumnya makruh. Karena lawanan sunnah itu adalah makruh. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau misalnya ada ajnabi, nah itu bisa hukumnya haram. Nah ini kenapa jadi ulama bisa menyebutkan hukumnya haram? Karena mengambil dalil suara wanita, suara perempuan itu adalah aurat. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, kalau misalnya seorang perempuan dia sholat, kemudian di situ ada orang yang lain yang bukan mahramnya, dia baca itu waktu sholat dengan bernyaring,
maka hukumnya